menjaga kita dari segala aspek, maupun dari eksternal bahkan internal. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan serta kesempatannya lah sehingga kita semua dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah pada tahun ini. Salawat dan salam tak hentinya kita ucapkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pemirsa penonton pesantren Ramadan SDIT Insan Teladan yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan kultum singkat mengenai Islam dan kebersihan. Salah satu ciri seorang muslim yang baik ialah hidup bersih dan mampu memelihara kebersihan lingkungannya. Agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Bahkan bersih atau suci itu dijadikan sebagai syarat sahnya ibadah. Misalnya, berwudu. Wudu merupakan syarat sahnya ibadah sholat. Malahan, wudu itu sendiri termasuk ibadah. Begitu pentingnya kebersihan sehingga bersuci atau mampu membersihkan diri sendiri itu merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, agama Islam sangat mementingkan kebersihan, sehingga orang yang mampu menjaga kebersihannya dan selalu menjaga kesucian dirinya itu tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Masya Allah. Ajaran kebersihan dalam Islam harus dijadikan pola hidup praktis. Dan itu bisa kita jadikan habits dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan memaparkan aspek Islam dan kebersihan, di antaranya adalah yang pertama, kebersihan rohani. Kebersihan rohani. Umat Islam itu harus berupaya memelihara kebersihan rohaninya dari sifat-sifat tercela atau sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersifat luhur dan mulialah hatinya. Kenapa? Ketika kita sudah menjaga rohani kita ini dengan baik, contohnya nih, ketika ada suatu perkumpulan yang membicarakan aib orang lain, maka kita tidak akan mau mendekat. Bahkan kalau kita ada di tempat duduk itu, ketika orang tersebut membicarakan aib orang lain, kita pasti akan menghindar atau kita memberikan nasihat kepada mereka untuk tidak membicarakan aib orang lain. Menjaga kita dari segala aspek, maupun dari eksternal bahkan internal. Yang kedua, kebersihan badan. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan badannya dari berbagai najis dan kotoran agar badannya itu bersih dari bibit penyakit dan kuman yang mengganggu kesehatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'la yang ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan mengingat Tuhannya, lalu dia mendirikan sholat. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, kebersihan tempat. Umat Islam berupaya memelihara kebersihan di mana ia bertempat tinggal, di mana ia bekerja, dan bahkan pun di mana ia mendirikan sholat atau beribadah. Keempat, kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian dipandang amat penting oleh agama Islam, mengingat pakaian melekat pada badan yang tentunya berkait dengan kebersihan badan di poin nomor 2. Karenanya, umat Islam harus memelihara kebersihan dan keindahan pakaiannya, terlebih pada waktu saat kita mengerjakan ibadah. Yang kelima, kebersihan makanan. Islam juga sangat menaruh perhatian terhadap kebersihan makanan dan minuman, karena kedua hal itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Sebagaimana lagi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Yang keenam, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat.
Karena itu, umat Islam harus memelihara kebersihan lingkungan dan tidak boleh mengotorinya. Karena itu bisa membahayakan orang banyak. Dari Ibnu Abbas, janganlah kamu melakukan kemudaratan terhadap dirimu dan orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, ketika kita tidak mampu menjaga kebersihan kita, bahkan kita tidak bisa juga menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan itu bisa merugikan orang lain, bahkan orang banyak, jangan dianggap sepele. Itu bisa mengakibatkan kemudaratan bagi dirimu sendiri. Oleh karena itu, mulailah menjaga kebiasaan-kebiasaan baik, salah satunya itu menjaga kebersihan terhadap diri kita sendiri, ke lingkungan, sehingga kita menimbulkan efek nyaman terhadap sesama kita. Dan yang terakhir, ketujuh, kebersihan harta. Kebersihan juga menyangkut kebersihan harta. Kenapa? Karena di dalam harta itu terdapat hak Allah dan juga hak orang lain. Cara membersihkan harta itu yaitu bisa dengan mengeluarkan zakat harta, zakat fitrah, infak, dan sedekah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman pula bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah pokok-pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan. Semuanya harus kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai muslim yang bersih lahir batin, sehingga kita sejahtera, bahagia, dan selamat dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mendengarkan kultum seperti ini saja sudah ibadah, apalagi kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah penonton pesantren Ramadan SD IT Insan Teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Apabila ada yang salah, tentunya itu pasti dari diri saya sendiri. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.